Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir akan melakukan observasi di Pantai Kejawanan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal pesisir. Tapi bukan sembarang pesisir. Kita mau bahas mengenai pesisir Kejawanan. Tahu dong, Kejawanan yang berada di kota Cirebon sangat terkenal akan pelabuhannya, wisata pantainya, dan namun sangat disayangkan ada beberapa masalah lingkungan yang belum teratasi. Nah, yang jadi pertanyaan nih, perlu nggak sih pengelolaan pesisir diterapin di Kejawanan? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Selamat datang di Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat yang menyimpan segudang pesona. Dan di antara berbagai daya tariknya, ada satu permata tersembunyi yang tak boleh Anda lewatkan, yaitu Pantai Kejawanan. Mungkin namanya belum sepopuler pantai-pantai lain di Indonesia, tapi percayalah, tempat ini menawarkan pengalaman yang unik dan memikat. Terletak tak jauh dari pusat kota, Pantai Kejawanan adalah bukti bahwa keindahan alam bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban. Apa yang membuat Pantai Kejawanan begitu istimewa? Jawabannya ada pada keunikannya. Pantai ini bukan tipikal pantai berpasir putih luas seperti yang sering kita bayangkan. Sebaliknya, Pantai Kejawanan menawarkan hamparan lumpur yang luas saat surut, menjadi rumah bagi berbagai biota laut kecil, dan pemandangan unik saat matahari terbit ataupun terbenam. Di sini, Anda akan melihat perahu-perahu nelayan yang bersandar dengan damai, siap mengarungi lautan untuk mencari rezeki. Pemandangan ini menciptakan nuansa otentik dan menenangkan, jauh dari keramaian wisata massal. Sejarah singkat dari Pantai Kejawanan. Pantai Kejawanan tak hanya indah secara visual, tapi juga kaya akan cerita. Nama Kejawanan sendiri konon berasal dari kata kejayaan atau kejawaan yang merujuk pada pengaruh budaya Jawa yang kuat di Cirebon. Meskipun tidak ada sejarah panjang tentang perang atau kerajaan yang langsung terkait dengan pantai ini, Kejawanan adalah saksi bisu perkembangan kota Cirebon sebagai pelabuhan penting sejak zaman dahulu. Banyak kapal niaga dari berbagai penjuru singgah di Cirebon, membawa serta budaya dan peradaban yang membentuk kota ini. Nah, setelah tahu keunikannya, apa aja sih yang bisa kita lakukan di Pantai Kejawanan? Tentunya banyak sekali. Pertama, kita bisa menyewa perahu nelayan. Kita bisa merasakan sensasi berlayar di laut lepas dengan tarif yang sangat terjangkau. Perjalanan ini biasanya membawa kita berkeliling sebentar di sekitar pantai. Pengalaman ini memberikan perspektif baru tentang keindahan Cirebon dari sisi laut. Bagi penggemar fotografi, Pantai Kejawanan adalah surga foto. Dari pemandangan perahu nelayan, jembatan cinta, hingga siluet saat sunrise ataupun sunset. Setiap sudut menawarkan angle yang menarik. Abadikan momen-momen indah kita di sini. Di sekitar pantai juga terdapat banyak warung-warung sederhana yang menjual aneka makanan dan juga minuman. Warung-warung tersebut dikelola oleh warga sekitar sebagai tempat memperoleh penghasilan mereka. Ibu di sini jualan? Iya, Udah berapa lama, Bu? ya dari 10 tahun. Udah lama banget berarti. Pas corona itu sempat nggak boleh jualan, tutup. Kalau tempatnya ditutup juga Bu pas corona. Iya, nggak boleh ada yang jualan. Berarti sepi ya, Bu, nggak ada pengunjung. Nggak ada.
Fasilitas dan aksesibilitas menuju Pantai Kejawanan sangatlah mudah. Lokasinya yang dekat dengan pusat kota Cirebon membuatnya mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Guys, kita mau ke pantai sekarang. Let's go. Guys, jadi perjalanan kita masih jauh sekali. Oke, jadi kita foto nggak? Nih lagi. Oke. Jadi kita lagi sampai di Kejawanan. Fasilitas di sekitar pantai memang tidak semewah tempat wisata modern lainnya. Namun, hal ini cukup memadai, seperti toilet umum, musola, dan warung-warung makan. Namun, Pantai Kejawanan juga memiliki kekurangan, seperti kebersihan pantai yang masih menjadi permasalahan. Sampah plastik dan limbah wisatawan yang sering mencemari garis pantai. Fasilitas umum juga seperti toilet, tempat sampah, dan tempat duduk masih sangat terbatas. Selain itu, kurangnya papan informasi dan edukasi lingkungan membuat wisatawan kurang memahami pentingnya menjaga alam. Selain itu, kawasan ini juga masih minim dengan pengawasan dan penegakan aturan lingkungan. Meskipun di beberapa sektor Pantai Kejawanan ini memiliki beberapa kekurangan, namun menurut petugas sekitar, pantai ini wajib teman-teman ulik. Salah satu faktornya adalah adanya ekowisata. Nah, boleh langsung disimak saja video wawancara kami dengan narasumber, yaitu petugas keamanan di sekitar Pantai Kejawanan. Kenalkan Teh, kami dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswi semester 6. Nah, kami ini di sini pengen wawancara sekaligus observasi ya mengenai mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir. Nah, menurut Teteh ekowisata di Kejawanan ini tuh gimana sih Teh? Kalau untuk ekowisata ya kita lebih mendominasi ke ke cumi-cumi. Kita lebih pencarian di sini nih utamanya cumi-cumi ya. Karena kalau untuk pemancingan ikan-ikan kita ada tempat khusus sih sebenarnya Kak, bukan di sini ya. Di sini kan khusus untuk wisatanya. Kalau untuk kayak ikan-ikan terus pemancingan kayak gitu kita ada tempat khusus di dermaga TPI. Kalau itu sebelah mana ya Teh? Dekat apa masih di depan sini?
Oh, itu. Iya. Yang banyak kapal itu. Iya, betul. Kalau di sini lebih mendominasi tentang wisatanya gitu. Kalau untuk ikan-ikan sama pemancingan kita ada tempat khusus biasanya. Untuk hutan mangrove sendiri gimana teh? Kan tadi tuh ngelihat di sebelah sana ya teh, mungkin belum terlalu rimbun juga, terus juga masih banyak sampah di bawahnya, itu gimana teh? Kalau hutan mangrove itu kebetulan kita baru betulkannya itu tahun ini ya, baru jadinya. Terus kita lebih ke untuk mangrove, emang kalau untuk kebersihan kita lebih kesadaran masyarakatnya sih ya. Karena kan emang banyak yang masih membuang sampah sembarangan kayak gitu kan. Terus kalau untuk hutan mangrove sendiri kita lebih ke jenisnya api-api sih. Api-api. Itu kalau untuk tong sampah nih teh, kira-kira itu tuh sudah disediakan banyak tempat atau bagaimana teh? Soalnya Iya. tadi ngeliat juga ada yang nggak ada gitu kan. Biasanya kita Makanya, emang iya. di setiap titik sudut kita ada menempatin ya tempat sampah untuk botol plastik atau tempat sampah untuk yang organik gitu kan. Kita ada biasanya di tiap titik sudut. Oh, berarti tempat sampahnya juga terpisah ya teh, udah Iya. terpisah. Oke, selanjutnya kelebihannya nih teh dari pengelolaan ini tuh apa teh? Baik dari nelayannya ataupun pendapatannya? Kalau untuk pendapatan kita kurang tahu sih ya. Karena kan biasanya kan dari sananya ya, dari kantornya langsung. Kalau untuk kelebihannya ya paling kita biasanya kalau hari weekend itu emang ramai pengunjung ya. Terus sama kita untuk dari ini pemilik perahu karet itu kita emang asli masyarakat lokal sini ya, dan lumayan juga di situ, lumayan banyak yang naik ya kan. Nah, itu untuk yang perahu karet gitu, apakah nantinya uangnya itu perlu membayar juga gitu teh? Iya, kan itu kan termasuk kayak sewa ya. Jadi kita emang biasanya per bulan itu mungkin ada 50% ya buat diri kita sendiri ya, buat pemilik perahu karetnya, sama ada untuk buat bayar ke kantornya gitu setengahnya. Sama yang perahu yang kayu itu yang gede apa gimana teh? Iya, sama itu juga perahu wisata, terus pemilik kios juga sama perahu karet juga, parkiran juga sama. Kita biasanya emang 50% lah bayar ke kantor gitu. Tapi itu tidak merugikan ini ya teh? Apa yang enggak sih, aman. Emang dari dulu juga udah terjamin sih, udah aman lah. Kalau mulai rame nih teh, itu dari sejak kapan ya teh? Soalnya kan kemarin-kemarin tuh belum sebagus ini gitu kan. Kalau ini kan emang direnovasinya pas zaman Covid ya, 2022 kalau nggak salah ya, ini direnovasinya. Terus emang pas kita biasa rame pas weekend aja sih, kalau hari biasa kita emang sepi. Perkiraan kita kalau hari biasa itu mencapai 500 orang lah, 500 pengunjung. Kalau hari weekend itu kita bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 pengunjung biasanya. Untuk jam bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya tuh? Kita kebetulan buka setiap hari ya. Kalau dari Senin sampai Jumat kita buka dari pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore. Kalau Sabtu Minggu kita emang buka lebih awal jam 5.30 sampai jam 18.30. Kemudian ada hambatannya nggak sih dalam pengelolaannya ini tuh? Hambatannya kalau sejauh ini belum terlihat sih ya, belum ada. Pantai Kejawanan Cirebon merupakan sebuah permata yang menawarkan lebih dari sekedar pemandangan saja. Di sini, Anda bisa merasakan denyut kehidupan lokal, menikmati ketenangan alam, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Sebagai pengunjung yang peduli, mari kita jaga bersama kebersihan dan kelestarian pantai ini, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghormati kearifan lokal yang menjadi jiwa dari tempat ini. Dengan begitu, keindahan Pantai Kejawanan akan tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Terima kasih telah menemani petualangan kita di Pantai Kejawanan. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk berkunjung langsung dan merasakan sendiri pesonanya. Sampai jumpa dan selamat menikmati keindahan alam Indonesia. Bye-bye. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.